Baik anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua yang masih belajar di rumah ya. Hari ini anak-anak kita kembali belajar matematika. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembulatan penaksiran. Ini masih dia di bab 1 di bagian F ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita masuk ke bagian 2 yaitu penaksiran pecahan. Penaksiran berarti kita melakukan menaksir ya. Nah, menaksir itu adalah memperkirakan. Nah, lambang dari penaksiran itu kita buat seperti ini anak-anak ya. Seperti ini lambangnya. Dia seperti garis gelombang. Nah, ini dia. Ini lambang dari penaksiran. Nah, penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Nah, hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya kita gunakanlah dengan menggunakan operasi hitung. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita akan buat contohnya. Penaksiran pecah ini ada beberapa ya, yaitu yang pertama penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Selalu kita selesaikan yang pecahan ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, dan yang ketiga yaitu penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, langsung saja ya kita masuk ke bagian yang A, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, yang A, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan ya pecahan kesatuan terdekat. Setelah itu kita beri dia operasi hitung tambah, kurang, kali ataupun bagi ya. Nah, langsung saja kita masuk yang operasi hitung dia tambah. Kita menggunakan pecahan campuran ya, pecahan campuran. Nah, kita buat di sini 2 seperti yang ada di bukumu, contohnya ya, 2 1/10 ditambah 5 8/9. Nah, di sini anak-anak kita harus kita buat apa ya, lambang penaksiran ya. Nah, kira-kira berapa? Nah, ini dia 2 1/10 ditambah 5 8/9. Ini merupakan pecahan campuran ya. Baik, 2 ini kita buat, kemudian 1/10 ini kita tambah ya nak ya, tambah ini dia. Jika kita ingat kembali menggunakan garis bilangan, 1/10 itu lebih dekat ke mana? Apakah dia lebih dekat ke angka 1 atau dia 0? Iya, bagus, ke angka 0 ya, maka kita buatlah dia 0. Nah, maka hasilnya ini yaitu 2 ya. Nah, jika 5 ini 5 ya, kita buat 5. 8/9 ini mendekati 1 atau 0? Iya, bagus, mendekati 1, maka kita buatlah dia 1. Maka hasilnya yaitu 5 tambah 1 6. Dan hasilnya 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, inilah hasilnya yang sudah kita peroleh anak-anak ya. Baik, lanjut kita untuk dia yang operasi hitung
kurang. Nah, anak-anak yang sekarang operasi hitung kurang ya, dengan kita gunakan juga pecahan campuran. Di situ ada contohnya 4/5 dikurang 2/15. Nah, taksirnya berapa kira-kira? Baik, kita mulai dari sini ya. 4 ditambah 4/5 ini mendekati 1 atau 0? Ya, yaitu 1. Maka ini 4 tambah 1 adalah 5. Maaf ya anak-anak ya. Ya, udah? Tapi jelas ya. Yang kedua, 2/15. Nah, ini 2 kita buat ditambah 2/15 ini kira-kira mendekati 1 atau 0? 1 ya. Iya, karena kalau ke angka 1 dia sangat jauh ya anak-anak ya, maka dia 0. Sama dengan 2 tambah 0, 2. Nah, di situ katanya di operasi hitung kurang, maka kita kurangkan 5 kurang 2 adalah 3. Nah, gampang? Ya, kita lanjut untuk yang operasi hitung kali. Baik, anak-anak yang sekarang operasi hitung kali ya. Di situ ada contoh soalnya 4/10/12 dikali 21/7. Taksirannya berapa kira-kira ya? Nah, ini sama seperti yang tadi juga, kita selesaikan dulu yang pecahan campuran ini. 4 ditambah 10/12 ini mendekati 1 atau 0? Iya, bagus, itu 1. Maka hasilnya 5. Nah, 2 ditambah 1/7 ini mendekati 0 atau 1? 0. Iya, bagus. Maka hasilnya 2 tambah 0 adalah 2. Nah, di sini kita buat operasi hitung kali. 5 kali 2 berapa anak-anak? Ya, yaitu 10. Iya, bagus. Seperti ini. Bisa dengan cara dia susun ke bawah ataupun dia terurai ke samping juga bisa ya anak-anak ya. Nah, kita akan lanjut untuk operasi hitung yang terakhir, yaitu bagi. Di situ ada soalnya, yaitu 9 ini. 9 ini merupakan bilangan apa anak-anak? Iya, bagus, ini bilangan bulat ya, tetap diingat ya anak-anak ya. Dibagi 3, 1/3. Nah, taksirannya berapa ya? Nah, kita buat ini kembali 9, kemudian dibagi ya, dibagi 3, kita buka kurung ini ya, 3 ditambah, kalau sepertiga itu dia mendekati 0 atau 1? 0. Iya, bagus, 0. Maka hasilnya 3. Nah, di sini sudah bisa kita selesaikan. 9 dibagi 3 sama dengan berapa anak-anak? 9 bagi 3? Iya, bagus, yaitu 3. Nah, inilah hasilnya untuk pembagian di operasi hitungnya ya. Baik, kita akan lanjut untuk bagian B, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, anak-anak, kita memasuki bagian B ya, yaitu penaksiran operasi hitung pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu yaitu satu angka dia di belakang koma, atau per 10 ya, per 100, per 1000 dan seterusnya. Satu angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan 3 angka di belakang koma. Yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baik,
Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal ini lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Nah, contohnya ada di bukumu ya nak ya. Katanya di situ soalnya taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal. Di situ ada satu contoh soal, yaitu dia 3,8 ditambah 1,2. Nah, tetap kita gunakan operasi hitung penjumlahan ya, tambah. Taksiran ya, bukan sama dengan. Kita buat lambang taksiran. Nah, 3,8 ini dia per berapa anak-anak? Iya, bagus, yaitu per 10. Jika dia per 10, ini kan 8 dia mau mendekati ke angka 1. Jadi dia kita bulatkan menjadi 4 ditambah 1,2. Nah, 2 ini juga per 10 ya. 2 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 5? Iya, bagus. Dia lebih kecil di bawah 5 ya. Maka dia kita bulatkan menjadi, kita taksirkan menjadi 1. Maka hasilnya 4 tambah 1 adalah 5. Baik, mudah kan anak-anak? Iya, lanjut untuk nomor yang ke berikutnya. Contoh soal yang dia menggunakan operasi hitung kurang. 7,4 dikurang 4,5. Nah, taksirannya berapa kira-kira ya? Nah, 7,4. Ini juga dia satu angka di belakang koma per 10. Jadi 4 ini dia di bawah angka 5 atau di atasnya? Iya, bagus. Dia di bawah 5. Maka dia kita tulis, jika kita taksirkan dia menjadi 7. Lalu dikurang 4,5. Ini juga per 10. Bagaimana dengan ini? Apakah dia di bawah 5 atau dia pas atau dia naik atau di atas 5? Iya, dia tepat di bawah. Tepat di 5 ya. Maka dia tetap kita taksirkan ke atas, maka dia jawabannya kita taksir kira-kira 5 mendekati ya. Nah, sekarang 7 kurang 5 adalah 2. Baik, ini untuk operasi hitung kurang. Nah, kita akan lanjut untuk operasi hitung kali ya anak-anak ya. Nah, operasi kali itu di situ ada soal 24 di koma 9 dikali 2,7. Taksirannya kira-kira berapa ya? Iya. Nah, taksirannya begini. 24 di koma 9. 9 ini di atas 5 atau di bawah 5 atau tepat di 5? Di atas 5, Bu. Iya, bagus. Jadi kita taksir dia kita bulatkan dia ya menjadi 1. Jadi dia 25 dikali 2,7. Ini berapa anak-anak? 2,77 ini di atas atau di bawah? Di bawah 5? Iya, di atas 5. Maka kita bulatkan menjadi 3. Nah, sekarang kita menyelesaikannya. Kalau kita sudah ketemu semua bilangan bulat, kita gunakan tanda sama dengan. Jika dia masih ada koma, itu kita taksir. Jika ada dia pecahan campuran, kita taksir dulu. Nah, 25 kali 3 berapa anak-anak? Iya, bagus, 75. Nah, yang terakhir kita akan gunakan operasi hitung bagi. Nah, di situ ada soal yaitu 151 di koma 2 dibagi 4,8. Nah, taksirannya berapa ya? 151,2 ini jika kita lihat angka 2 ini dia di atas 1 atau di atas 5 atau di bawah 5? Di bawah 5, Bu. Ya, maka kita buatlah dia tetap 151 dibagi
Nah, 4,8. Lihat 8 ini. Dia di atas 5, di bawah 5 atau tepat di bawah tepat di 5. Di atas 5, Bu. Maka kita bulatkanlah dia menjadi 5. 100. Ini kita buat 100 karena dia ini nak 151 kita bulatkan lagi ya. Ini belum selesai juga ini. 151 kita bulatkan dia supaya hasilnya dia bilangan bulat, kita mendekati aja jadi 150 bagi 5. Maka hasilnya di sini adalah 30. Iya. Sampai di sini anak-anak sudah mulai paham ya. Jika dia 151 ini kita bulatkan ke atas, karena dia satu ini dia kita bulatkan ke puluhan ya. Jadi dia 150. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah. Terima kasih.